Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktaviani Rizky dari kelas 1B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Tangerang. Saya akan membacakan dan sedikit menjelaskan tentang pendidikan abad ke-21. Yang A, globalisasi dan pendidikan. Globalisasi yang bermakna suatu era menyatunya bagian-bagian dunia secara utuh, baik secara geografi, sosial, budaya, ekonomi maupun politik yang didukung oleh tumbuh kembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Bener sih, zaman sekarang emang kalau dari segi geografi, sosial, budaya, ekonomi maupun politik itu zaman sekarang udah pakai teknologi ya. Mungkin serba teknologi, bahkan anak-anak sekolah dasar juga sekarang ujian. Kalau menurut saya sih ujian zaman sekarang udah pakai teknologi ya, kayak komputer atau laptop gitu-gitu. Zaman saya waktu SD belum, masih manual sih. Lalu keterbukaan terhadap informasi yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Hal ini berimplikasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Berbagai perkembangan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan unsur budaya lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat. Benar-benar, zaman sekarang emang udah maju banget ya. Zaman sekarang udah maju banget, bahkan yang kita nggak tahu itu bakalan kita tahu dengan adanya teknologi. Seperti kabar-kabar dunia zaman dulu kan nggak pakai handphone ya, kita mau tahu apa-apa kan pasti pakai handphone kan. Di dunia ini juga kita tahu ya dari handphone, dari sosial media, segala macam gitu-gitu. Terus ada B, paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Saat ini pendidikan berada di masa pengetahuan, knowledge age, dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa. Sejak internet diperkenalkan di dunia komersial pada awal tahun 1970-an, informasi menjadi semakin cepat terdistribusi ke seluruh penjuru dunia. Di abad ke-21, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi. Keterampilan menggunakan teknologi dan media informasi, serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan keterampilan untuk hidup atau life skills. Ada beberapa konsep dalam paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21, yaitu konsep yang pertama yaitu adalah keterampilan abad 21 atau 21st century skills. Yang pertama ada life and career skill. Life and career skill itu adalah keterampilan hidup dan berkarir. Lalu yang kedua, learning and innovation skill, itu adalah keterampilan belajar dan berinovasi. Lalu yang terakhir, information media dan teknologi skills, yaitu keterampilan teknologi dan media informasi. Konsep yang kedua adalah pendekatan saintifik atau scientific approach, associating kemampuan untuk menghubungkan peristiwa sesuatu dengan yang lainnya atau mengamati. Lalu yang B ada conditioning, kemampuan untuk bertanya tentang sesuatu hal yang berkaitan banyak masalah relevan dengan desain atau menanya. Observing, melakukan pengamatan lingkungan sekelilingnya diantaranya teman, keluarga, lingkungan, dan masyarakat atau menalar. Yang D atau yang terakhir, networking, membuat jajaran untuk memperoleh hasil yang lebih baik atau membuat jejaring. Lalu konsep yang terakhir adalah pendidikan autentik atau authentic assessment. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifan atas hasil kerja peserta didik untuk ramah sikap, keterampilan, pengetahuan. Penilaian autentik terdiri dari berbagai teknik penilaian. Pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan dengan hasil jangka panjang pendidik seperti kesuksesan di tempat kerja. Penilaian atas tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Lalu analisis proses. Penilaian autentik ini tidak lagi menggunakan alat-alat dan tugas tradisional, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kemampuan dan pencapaiannya. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan video materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan semoga bisa